Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein, NIM 0111920089, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Haji Ashar Sitompul MA. Dan adapun judul ceramah khutbah Jumat saya yaitu tentang keutamaan Quran Surah Al-Ikhlas. Alhamdulillahillazi hadana subalas salam wa afhamanna bisyariatin nabiyil karim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Sholawat bertangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul ceramah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan yaitu tentang memetik keagungan Quran Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan salah satu surah pendek yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah ini seringkali kita baca dan sudah menjadi bacaan wajib ketika kita melaksanakan sholat ataupun berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya tidak pernah meninggalkan surah Al-Ikhlas karena surah Al-Ikhlas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Oleh karena itu, surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ada seorang sahabat Rasulullah mendengar tetangganya membaca Qul huwallahu ahad secara berulang. Lantas di kemudian hari dia langsung menjumpai Nabi dan menceritakan tentang kejadian tersebut. Seakan-akan sahabat ini menganggap remeh atas kedudukan Quran Surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya Surah Al-Ikhlas benar-benar menyamai sepertiga dari Al-Quran. Hadis Al-Bukhari. Para ulama menjelaskan sebab kenapa Surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga dari Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, di dalam Al-Quran terdapat 3 kaidah yang paling mendasar, yaitu berisi tentang ilmu tauhid, kisah-kisah Rasul, dan hukum-hukum syariat. Sedangkan makna yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Ikhlas berisi tentang kaidah-kaidah ilmu tauhid. Maka atas dasar inilah Surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga dari Al-Quran. Adapun kandungan yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Ikhlas, yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan bahwa Dia satu tanpa ada yang bisa menyerupainya. Dia Allah yang telah menciptakan langit, bumi, lautan dan segala bentuk kekuasaan lainnya. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Dialah Rabbi, satu-satunya tempat kita bergantung, karena Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita harus bergantung dan berserah diri kepadanya untuk mendapatkan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain karena Allah Subhanahu wa taala. Lam yalidi wa lam yulada. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
Ayat ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan. Dia esa dengan segala sifat-sifatnya, sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia beranak sedangkan ia tidak mempunyai istri? Dia maha menciptakan dan maha mengetahui segala sesuatunya. Quran Surah Al-An'am ayat 101. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahada, tak seorang pun yang setara dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup Quran Surah Al-Ikhlas dengan menegaskan bahwa tak seorang pun yang setara dengannya, karena Allah Maha Esa dan Maha segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas, apa saja keutamaan ketika kita mengamalkan Quran Surah Al-Ikhlas? Yang pertama, mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengamalkan Quran Surah Al-Ikhlas, maka ia akan mendapat kemudahan serta kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan surga. Barang siapa yang mengamalkan Quran Surah Al-Ikhlas, maka surga bagimu. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, doa yang tidak pernah tertolak. Barang siapa yang mengamalkan Quran Surah Al-Ikhlas, maka doanya akan selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah beberapa keutamaan ketika kita mengamalkan Quran Surah Al-Ikhlas. Khatib berpesan kepada seluruh para jamaah agar selalu mengamalkan Quran Surah Al-Ikhlas, agar kita semua mendapatkan kemudahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala nikmatihi yazidukum wa lazikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.